produktif menulis burung-burung Indonesia. Dan Ernest Mayr ini umurnya 101 tahun. Pada umur 100 tahun dia masih menulis buku yang bagus sekali. Saya memiliki buku ini bagus sekali. Nah ini karya Salvador. Ini tahun 1984 dia menulis burung-burung di Kalimantan. Dan dalam buku ini bagus gambarnya. Di antaranya burung endemik Kalimantan, Tergiasis delicata, bagus sekali gambar-gambar. Taxa burung jenis baru yang berasal dari kawasan Indo-Australia dan berjumlah lebih dari 4.000 diperkirakan oleh Oliver Montenegro dari tahun 1758 sampai tahun 1900. Kalau kita Oliver sebelum pendengar sebelum itu. Tidak ada seorang yang tulis bakteri pun yang menunjukkan ada penelitian sangat populer dari sampai 1960. Ini jumlah taxa burung yang disebutkan di sini tahunnya, di sini bahasanya. Ini ada dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa. Jadi seorang yang mau betul-betul taksinomi, saya kira kita harus agak menguasai bahasa-bahasa ini. Tidak mengherankan jika koleksi tasman burung termasuk tasman itu yang berasal dari Kepulauan Indonesia ditemukan di beberapa museum di Eropa dan Amerika Serikat. Di Eropa misalkan ada di Austria, di Museum di Wina, di Belanda, itu dalamnya ada di Leiden, di Museum di Leiden. Di Inggris, di British Museum, di Itali, di Museum di Genoa, di Jerman, di seluruh museum Humboldt dan satu di Museum Nasional Intelektual dan Kebudayaan. Sedangkan di Amerika, banyak di Amerika museum di New York dan juga di Museum of Anthropology, Art of University dan juga di United Indonesia harus juga berbangga karena memiliki museum Solo Demografis dan Geologi. Museum Solo di Bogor ini menurut penilaian saya sudah dapat dipastikan adalah museum Solo yang terbaik di Indonesia. Ini ruang koleksi burung di Bogor bagus sekali. Ini burung-burung yang besar bekas wangi dan merah itu digantung seperti tas, seperti pakaian itu. Jadi yang burung-burung kecil disimpan dalam kabinet-kabinet yang bagus sekali. Ini orang saya sedang meneliti burung. Saya sekarang dapat mengubah kata bijak yang telah diucapkan Alexander. Bila Alexander tadi mengatakan, I go into my life and all his and wrongs before. Saya ubah. I go into the collecting group of the Metropolitan Bucharest and all his story and all. Koleksi biota di suatu museum menyimpan sumber informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian berbagai ilmu taksonomi, geografi, masa berkembang biak pun dapat digunakan. Benar-benar penyakit, genetika, berbanyak sekarang sampai untuk pendidikan ilmu dengan analisis DNA. Pada catatan yang ditulis dalam novel yang menyertai spesimen geoteknis secara akurat, kita akan dengan mudah menemukan sebarang jenis biota ini di geografi. Pada spesimen jenis-jenis burung simpan di museum, kita juga dapat menentukan masa berkembang biak jenis burung tertentu dengan skor burung sayap jenis itu
selain tentu dapat diuji silang dan koleksi kedua sebelum ini. Perubahan ini akhirnya ini banyak sekali menarik perhatian berbagai kalangan. Dan hasil berbagai pengamatan dan penelitian di lapangan, hewan dia sangat peka terhadap perubahan iklim, dan begitu terhadap pemasaran global. Banyak jenis serangga yang biasa hidup secara rendah sudah beralih ke lembaga yang lebih tinggi. Demikian juga jenis-jenis biota lainnya yang endemik yang hidup di dataran tinggi akan turun populasinya dengan sangat drastis dan bahkan akan punah akibat pemanasan global karena dia tidak bisa lagi naik ke atas. Sekarang pertanyaannya, dapatkah spesimen biota yang tersimpan di museum berbangsa tentang hari ini? Jawabannya dapat. Lagi-lagi dengan catatan semua keterangan yang ditulis pada awal yang mendetai spesimen itu sangat benar, jujur, dan akurat. Ini saya mengambil pola migrasi burung. Ini pola migrasi burung. Ini burung Iroderus kita, yaitu burung yang kecil. Nomor cincin ini dipasang di Yamanashi, Jepang pada tanggal 24 Juli 1967 dan ditangkap di Pahang, Malaysia tanggal 14 September. Dan nomor cincin ini juga dipasang cincinnya di Yamanashi, Jepang tanggal 7 Agustus 6 bulan dan tangkap di Senegau Filipina tanggal 2 Oktober. Dan yang paling senang adalah ini. Saya juga ikut dengan beberapa orang di Mesir. Ini nomor ini dipasang cincinnya di Hokkaido, Jepang dan ditemukan di bandar di Jawa Barat, Indonesia tanggal 12. Jika Anda perhatikan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, burung-burung migran selalu ada di belahan hidung kita. Ini burung Afghanistan. Tadi saya katakan bahwa burung migran pada umumnya masih ditentukan, masih ada di belahan hidung kita pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Burung ini, burung kaplis ini ditangkap pada tanggal 30 Agustus. Betulnya burung ini harusnya masih di bulan kita, tetapi kok sudah ada di sini. Hal ini berarti bahwa mungkin musim dingin yang panjang pada tahun 30. Itu bisa dicek dengan keadaan seperti ini. Lalu ini juga 14 Agustus ada di sini. Itu juga pada tahun 56 mungkin di bulan utara musim dingin yang panjang. Ini juga dapat 4 Maret, saya yang menangkapnya. Ini 4 Maret. Kenapa dia belum pergi? Padahal biasanya perginya pada bulan kedua saya. Ini 4 Maret. Saya mengumpulkan, saya mempercicil di Kalimantan kira-kira hampir 7.000, tapi tidak ada yang tertangkap. Mungkin waktu itu dapat mereka ke China, karena waktu itu ada kerjasama dengan China. Ini Soldier Amerika juga tanggal 30 Maret. Hal ini juga menjadi sentimen yang panjang di belakang. Dan burung migran juga dapat diketahui sebagai penyebab penyakit. Ectoparasite yang ikut pada burung-burung migran, misalkan timo, itu adalah penyebab penyakit infeksi dan jika beberapa sebelumnya. Kalau kita tahu ada insektisida ini faktor penyakit, mungkin sebelumnya kita memberikan suntikan dulu ini supaya mereka jangan terkena. Jadi kita harus betul-betul mengetahui benar burung jenis apa dan ekspektasi apa dan menyebarkan jenis apa dan apa. Sekarang berikan faktor dengan betul yang
pertanyaan yang diajukan ilmuwan Amerika kepada bangsa Indonesia. Pertanyaan itu sering dilontarkan dengan sini. Mengapa para ilmuwan Indonesia tidak terdengar suaranya di persatuan dunia pengetahuan, padahal negara itu kaya menyimpan bahan-bahan untuk diteliti dan dikasihkan. Saya selalu menjawabnya, karena pendidikan di zaman dulu tidak memberikan kesempatan yang luas kepada kami untuk melakukan politik. Pemerintah Belanda hanya mengutamakan pendidikan tinggi oleh kami, yaitu pendidikan dokter dan mulai 1889 yang terus menjadi PAS atau pendidikan hukum. Lalu ahli hukum pada dimulai 1998, lalu kemudian berkembang menjadi resiko hukum dan pendidikan teknik yang dimulai tahun 1920. Sampai tahun 1942, Hindia Belanda belum ada lembaga pendidikan dinamakan Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada pemerintah Jepang pada awal tahun 42 dan perintah pendidikan yang hanya membuka 20 perguruan tinggi. Jadi, Jakarta pada aku kita kaca dan Tokyo Dayan di Bandung sekolah tinggi saya. Pada tahun 1963, Pak Prabowo menulis buku tentang Education Policy in Netherlands India between 1920 and 1940. Jumlah penduduk Indonesia pada saat itu pada tahun 40 adalah 70 juta. Saya akan memaparkan pada tahun 40 hanya ada 687 sekolah dasar yang bangsa pengantarnya Belanda. Saya sengaja memajukan ini karena mereka yang bisa terus maju, sedangkan sekolah desa tidak diberikan satu saja. Jadi mereka tidak meskipun ada yang pandai-pandai stop gitu. Sedangkan yang semua terbaca angka ini. Pada waktu itu jumlah murid ada 77.000 lebih atau 0,11% dari jumlah penduduk. Lebih parah, sekolah menengah pertama hanya ada 77 buah di seluruh Indonesia dan siswanya hanya 8.000 lebih atau 0,01% dari jumlah penduduk. Lebih parah, hanya 28 sekolah menengah atas di Indonesia oleh tadi. Sekarang di Jakarta pun sudah ratusan. Padahal pada waktu itu hanya 28 dan hanya ada 1.000 lebih atau 1.060 lebih atau 0,002% dari seluruh. Ini keadaan mahasiswa. Ini saya catat dari pengkajian mahasiswa dari tahun 2021 sampai dari tahun akademik 2021 sampai tahun akademik 2020. Jumlah mahasiswa barunya pada tentang tahun itu hanya hampir 1.500, sedangkan yang lulus hanya 230 sarjana kedokteran, kehakiman dan teknik. Sangat beberapa itu sudah tahu dari bahwa di pertama kita setelah 4 tahun kita memperjuangkan kedaulatan negara kita, pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaannya melalui komisi undang-undang pada tanggal di sana kepada pemerintah Indonesia. Lalu Pak Abu Bakar kembali pada saat itu. Pemerintah yang disibukkan dengan segala persoalan, terutama persoalan negara, politik, dan pembangunan, tetap pada bahwa soal pendidikan ayahnya
harus ditempatkan pada prioritas. Pada akhir tahun, pemerintah telah mulai mengirimkan mahasiswa ke pendidikan dan dengan negara-negara lainnya. Pada saat ini, mahasiswa yang dikirimkan adalah terutama untuk mempelajari ilmu dasar dan mahasiswa di bidang lainnya yang belum menyelesaikan pendidikan di Indonesia. Berkat pendidikan yang baik, di hasilnya sudah dapat cukup. Suara penulis bangsa Indonesia yang menerbitkan makalah ilmiahnya di berbagai besar internasional berkunjung tidak terkecuali di Jawa sudah mulai terlihat. Jumlah penulis ilmiah bangsa Indonesia yang menerbitkan artikel menaik dan naik tajam pada 2004 naik tajam. Kesimpulan orang ilmiah saya sebagai peserta penghargaan Satuan Penghargaan tahun 2013 dan kita kasih 35 menit ini adalah sebuah pendidikan yang baik telah membawa kita percaya diri dan dapat bersama kita tidak sama diri karena ini ilmiahnya lebih orang itu lebih dari kita, makanya sangat dekat saya dapat dengan siapapun dengan pendidikan yang baik. Pada umumnya kita cenderung terpacu meningkatkan keinginan tahu untuk terus bertanya seperti kata bijak yang diucapkan Albert Einstein. The important thing not to stop practicing. Curiosity has all reason for existing. Kita telah dapat menemukan kepada kita luar bahwa pendidikan di negara kita telah jauh lebih baik daripada pendidikan di bawah bangsa Indonesia sama dunia. Hampir semua sekolah kita yang mengikuti lomba ilmiah internasional selalu membawa pulang medali kemenangan untuk sebarkan kepada satu bangsa. Demikian juga jumlah publikasi ilmiah dalam bahasa Inggris oleh penulis bangsa Indonesia dan dicatat oleh UNESCO dari tahun 1998 sampai 2008 naik sebanyak 113%. Indonesia hanya menang dengan Kamboja dan hampir sama dengan Filipina, tapi jauh kalah dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan yang sangat membanggakan adalah lembaga pengetahuan tahun ini menduduki urutan peringkat ke-99 atau masuk 100 besar dari 1.500 lembaga. Saya akan mengajak akan berobrol habis ini. Terima kasih pada. Kewajiban kita adalah kita harus terus mendekatkan kebenaran, keadilan, dan kebenaran untuk kita amanahkan pada generasi muda kita yang mereka hidup kita masyarakat sebagai teman hidup. Semoga bangsa Indonesia dapat mencapai banyak masa. Terima kasih. Kami mohon Profesor Sukarya Sumadikarta untuk tetap berada di tempat. Kepada Kepala ini kami mohon kesediaannya untuk menyerah penyajian Samulu Pramu Harjo Memorial Lecture. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa
Rapat pimpinan LIPI terbuka penghargaan Sarwono Prawiro Harjo ke-11 dan Sarwono Prawiro Harjo Memorial Lecture ke-12 tahun 2012 agar dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dengan ini rapat pimpinan LIPI terbuka saya nyatakan ditutup. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Agus Supar Syukri, PhD. Profesor Dr. Sukarya Sumadikarta serta keluarga yang berbahagia, Bapak Kepala LIPI, Wakil Kepala LIPI, Bapak Ibu Deputi, pejabat, dan para tamu undangan yang kami hormati. Marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk bersama-sama mensyukuri segala nikmat dan yang akan Allah limpahkan kepada kita semua, juga untuk memohon ampun atas segala kesalahan, kealpaan, dan kekhilapan kita sebagai manusia yang lemah, serta mendoakan para pendahulu kita yang telah berjuang di jalannya. Perkenankan saya memimpin doa menurut kepercayaan dan agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Dan bagi yang beragama dan berkeyakinan lain, silakan menyesuaikan diri dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Segala puja dan pujian adalah milik Allah dan yang telah menunjuk kita semua ke jalannya, dan kita sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk apabila Allah tidak memberikannya kepada kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, limpahkanlah salawat dan salam kepada manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang mempercayai akan syafaatnya di hari kemudian. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkau mengetahui bahwa hati-hati kami yang berhimpun dalam acara ini memurnikan niat kami, meluruskan barisan kami, menyatukan langkah dan tujuan kami semata-mata untuk menggapai ridho-Mu, menjunjung tinggi nilai-nilai Tuhananmu melalui pemberian manfaat kepada manusia dan kemanusiaan melalui jalan ilmu pengetahuan. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, lepaskanlah kekang kami agar mereka mengerti perkataan kami.